Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Wahyudiono dengan NIM 1905021123 mewakili kelompok 5 atau kelompok Pangeran Diponegoro akan menjelaskan materi tentang sistem moneter internasional. Yang pertama atau yang ke-A, sejarah sistem moneter internasional. Sejarah sistem moneter internasional ini diawali pada tahun 1870-an ketika hegemoni Inggris yang berlangsung senter terhadap perekonomian global. Inggris pada abad tersebut mendominasi bidang manufaktur atau industri yang menjadi produsen utama dari sekitar setengah cadangan besi dan batu bara skala global. Padahal dari jumlah produksi tersebut, Inggris sendiri hanya mengkonsumsi kurang dari setengah yang diproduksinya. Sementara itu, Inggris Raya juga memiliki kemampuan ekonomi yang kuat. Hal ini dilihat dari jumlah stok emas global yang dimiliki semasa periode 1870 sampai 1913 yang merupakan terbesar di dunia. Inggris juga mampu membiayai sekitar 60% kredit jangka pendek dari seluruh transaksi perdagangan global. Kekuatan finansial Inggris ini kemudian membuat Inggris berinisiasi untuk membentuk sistem keuangan berstandar emas. Untuk menyesuaikan pada sistem ini, pada akhir abad 19, seluruh negara ekonomi utama pun telah menentukan nilai mata uang dengan standar ons emas. Adapun nilai tukar dari kedua mata uang tersebut didasarkan pada perbedaan nilai ons emas antara dua mata uang. Inilah yang menjadi alat standarisasi pertama mata uang dalam sejarah dunia. Jaringan keuangan yang berlangsung antar negara-negara secara luas inilah yang membuat para ahli pantas menyebutnya sebagai sistem keuangan internasional atau International Monetary System atau IMS. Ketika itu juga terjadi penyatuan mata-mata uang yang ada di kawasan regional seperti Latin Monetary Union, Belgia, Italia, Swiss, dan Prancis, dan Scandinavian Monetary Union atau Denmark, Norwegia, Swedia, dan lain-lainnya. Sejarah perkembangan sistem moneter internasional secara umum dapat dikelompokkan dalam 3 masa, yakni masa pra-perang dunia, masa perang dunia, dan masa pasca perang dunia. Periodisasi ini dilakukan berdasarkan perbedaan karakteristik dari sistem moneter internasional yang digunakan sesuai keadaan ekonomi politik dunia dari 3 periode waktu. Selanjutnya yang ke B, sistem penetapan kurs. Standar emas 1876 sampai 1913, cara penentuan nilai suatu mata uang dengan standar emas relatif sederhana. Nilai mata uang satu negara akan ditentukan oleh beberapa nilai uang dari setiap satuan beras emas tertentu. Adapun keuntungan dan kelemahannya, yang pertama itu keuntungannya. Yang satu, stabilnya kurs valuta asing, kurs yang terjadi sekitar kurs paritas artayasa yang tingginya tidak berubah-ubah. Gerak dibatasi oleh titik ekspor dan impor emas. Makin tinggi biaya transport atau jauh, makin tinggi lebar jarak antara titik ekspor dan impor emas. Yang kedua, dalam sistem standar emas, defisit atau surplus neraca pembayaran tidak berlarut lama, otomatis menyusut kemudian kembali dalam keadaan seimbang lagi. Kemudian kelemahannya yaitu pertama, stabilitas dalam kurs falas diikuti dengan ketidakstabilan tingkat harga. Apabila terjadi aliran emas masuk, maka tingkat harga dan kegiatan cenderung untuk naik. Sebaliknya, apabila terjadi aliran emas keluar atau gold outflow, maka kecenderungan akan terjadi penurunan tingkat harga dan naiknya tingkat pengangguran. Dan yang kedua yaitu mekanisme penyeimbang kembali neraca pembayaran dalam praktek sering tidak selancar yang digunakan dalam teori. Persetujuan Bretton Woods membentuk 3 lembaga. Yang pertama itu International Monetary Fund atau IMF, yang kedua International Bank for Reconstruction
Reconstruction and Development atau IBRD atau World Bank. Yang ketiga International Trade Organization atau itu. Beberapa macam sistem penetapan valuta asing. Berdasarkan perkembangan sistem moneter internasional sejak berlakunya Bretton Woods, sistem pada tahun 1944 pada umumnya dikenal beberapa macam sistem penetapan kurs falas atau forex rate, yaitu sistem kurs tetap, stabil atau fixed exchange rate system diciptakan berdasarkan perjanjian Bretton Woods pada tahun 1944. Yang ke B, sistem kurs mengambang atau floating exchange rate atau VAR. VAR terdiri dari clean float atau sistem kur mengambang terkendali. C. Sistem kurs terkait atau Pegged Exchange Rate System. Sistem ini nilai tukar ini dilakukan dengan mengkaitkan nilai mata uang suatu negara dengan nilai uang negara lain atau sejumlah mata uang tertentu. Dan selanjutnya yang kecil yaitu krisis moneter internasional. Sistem moneter internasional adalah pengaturan atau kesepakatan formal antar negara atas nilai tukar masing-masing mata uang uang negara-negara dunia terhadap mata uang lainnya. Sistem atau ketentuan tersebut mengatur cara-cara atau metode pembayaran yang dapat diterima pembeli dan penjual dalam batas negara yang berbeda. Agar dapat berfungsi, sistem ini membutuhkan kepercayaan dari setiap partisipan di dalamnya, dan tentu saja setiap negara harus dapat menyediakan cadangan kapital atau likuiditas yang cukup akibat fluktuasi perdagangan internasional sehingga equilibrium ekonomi global. Terutama nilai setiap entitas ekonomi bisa dikoreksi sewaktu-waktu sesuai nilai realnya. Dalam bidang finansial, pada periode 1870 sampai 1913, Inggris Raya merupakan negara yang memiliki stok emas global terbesar dan membiayai sekitar 60% kredit jangka pendek perdagangan global. Jika terdapat transaksi internasional di antara negara-negara yang tidak termasuk anggota itu, maka sistem pembayaran yang berlaku adalah dengan menggunakan sistem standar emas. Hal tersebut juga berlaku di negara-negara induk maupun negara-negara koloni atau jajahan. Yang terakhir atau yang ke-D, krisis moneter Indonesia. Krisis moneter yang melanda Indonesia sejak awal Juli 1997, sementara ini telah berlangsung hampir 2 tahun dan telah berubah menjadi krisis ekonomi, yakni lumpuhnya kegiatan ekonomi karena semakin banyak perusahaan yang tutup dan meningkatnya jumlah pekerja yang menganggur. Memang krisis ini tidak seluruhnya disebabkan karena terjadinya krisis moneter saja, karena sebagian diperberat oleh berbagai musibah nasional yang datang secara bertubi-tubi di tengah kesulitan ekonomi seperti kegagalan panen padi banyak tepat karena musim kering yang panjang dan terparah selama 50 tahun terakhir. Hama, kebakaran hutan secara besar-besaran di Kalimantan, dan peristiwa kerusuhan yang melanda banyak kota pada pertengahan Mei 1998 lalu dan kelanjutannya. Namun, di balik ini terdapat beberapa kelemahan struktural seperti peraturan perdagangan domestik yang kaku dan berlarut-larut, monopoli impor yang menyebabkan kegiatan ekonomi tidak efisien dan kompetitif. Namun, semua kelemahan ini masih mampu ditampung oleh perekonomian nasional. Yang terjadi adalah mendadak datang badai yang sangat besar yang tidak mampu membendung oleh tembok penahan yang ada, yang selama bertahun-tahun telah mampu menahan berbagai terpaan gelombang yang datang mengancam. Sebagai konsekuensi dari krisis moneter ini, Bank Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1997 terpaksa membebaskan nilai tukar rupiah terhadap valuta asing khususnya dolar dan membiarkannya berfluktuasi secara bebas, menggantikan sistem managed floating yang dianut pemerintah sejak devaluasi Oktober 1978. Sekian, mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.